Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang relik atau barang dan tempat peninggalan sejarah penyaliban Yesus. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Kisah sengsara Yesus mulai dari pengkhianatan Yudas Iskariot hingga Yesus ditangkap dan diadili oleh Pontius Pilatus, hingga disalibkan, wafat dan dimakamkan dan naik ke surga. Tidak ada sumber yang pasti yang bisa menjelaskan di mana keberadaan relik maupun alat dan pakaian serta lokasi penyaliban Yesus. Di Alkitab memang secara terperinci dijelaskan secara jelas situasi penyaliban Yesus, namun tidak ada menyebutkan kemana dan di mana kayu salib, paku, kain kafan, mahkota duri disimpan. Sebab Alkitab sekali lagi hanya berfokus kepada diri Yesus. Rupanya banyak manusia yang tertarik untuk mencari dan membuktikan keberadaan benda-benda suci tersebut sebagai bukti penyaliban Yesus. Berikut 7 relik benda, pakaian, dan lokasi penjara Yesus yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, mahkota duri. Salah satu benda bersejarah tak ternilai peninggalan sejarah penyaliban Yesus adalah berupa mahkota duri yang dikenakan Yesus ketika dia disalibkan. Dikatakan di Injil, mahkota duri itu dipasang di kepala Yesus oleh orang yang menangkapnya sebagai bentuk penyiksaan dan ejekan setelah dia disebut sebagai raja orang Yahudi. Dugaan awal, mahkota duri ini ditawarkan oleh Kaisar Bizantium Baldwin II kepada Raja Prancis Louis ke-9 pada tahun 1238 silam dan ditempatkan di gereja Notre Dame. Keaslian dari mahkota duri itu tidak bisa ditentukan, namun berdasarkan catatan sejarah maupun penelitian yang dilakukan, diketahui mahkota itu berasal dari abad keempat. Mahkota duri Yesus ini biasanya dipamerkan setiap Jumat pertama setiap bulan serta Jumat saat masa puasa. Setiap tahun ada 13 juta pengunjung yang datang untuk melihatnya. Publik sempat khawatir ketika kebakaran terjadi di gereja Notre Dame berusia sekitar 850 tahun itu terbakar dan menghancurkan puncak menara, sebab mereka takut jika relik itu rusak atau hancur. Mahkota duri itu merupakan satu dari simbol suci selain potongan salib yang dipakai untuk menyalib Yesus dan paku yang menghujam di kaki serta tangannya. Yang kedua, kain kafan. Sejumlah orang meyakini kain kafan Turin atau Shroud of Turin diyakini sebagai pembungkus jasad Yesus pasca penyaliban. Di lembaran kain tua itu tercetak citra samar dari darah yang mengering, seorang pria tinggi berambut panjang dan berjenggot. Noda darah tebal terlihat di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, sesuai dengan posisi Yesus ketika dipaku di tiang salib. Meski menganggapnya sebagai relik suci, sekian lama gereja Katolik menghindar untuk mengeluarkan pernyataan soal keasliannya. Namun secara eksplisit Paus Fransiskus menyinggung keterkaitan antara kain kafan Turin itu dengan Yesus dalam rekaman pesan videonya terkait penayangan soal kain suci itu di televisi Italia. Paus asal Argentina itu mengatakan, pria dalam kafan itu mengundang kita untuk merenungkan Yesus dari Nazaret. Kain kafan Turin berasal dari masa 300 sebelum Masehi sampai masa 400 Masehi pertengahan. Ternyata kain kafan Turin ini juga pernah jadi incaran Adolf Hitler. Hitler membuat skenario pencurian setelah kunjungannya ke Italia pada tahun 1938. Untungnya aksi itu digagalkan aksi berani beberapa rahib Benediktian. Kain berpola kerangka berukuran 1,21 meter x 4,42 meter ini berlumuran bercak darah manusia dan tampak jelas menunjukkan sosok seseorang yang baru saja menjalani hukuman penyaliban. Yang ketiga, penjara Yesus. Sebuah kapel di Yerusalem yang diyakini umat Kristen dibangun di situs penjara Yesus oleh tentara Romawi sebelum penyaliban telah dibuka kembali setelah perbaikan. Di penjara inilah Yesus ditahan setelah ia memikul salib di Via Dolorosa, kata seorang pejabat senior Ortodoks Yunani yang enggan disebut identitasnya. Kapel itu menampung 2 lubang yang digali menjadi batu yang digunakan menurut tradisi untuk mengikat kaki Yesus. Kedua lubang yang dimaksud dilindungi oleh jendela dan dihiasi oleh ikon yang mewakili kaki dan tangan Yesus yang pincang. Pada abad ke-9, seorang biarawan Bizantium menyebut sebuah situs sebagai ruang jaga tempat Kristus dipenjarakan bersama Barabas. Menurut beberapa deskripsi yang ditinggalkan oleh peziarah pada abad ke-12, situs itu dulu berisi beberapa peninggalan dan benda-benda milik Yesus, seperti marmer di mana mereka meletakkan kakinya serta rantai tempat ia dipenjara. Yang keempat, tangga pengadilan Pontius Pilatus. Pengunjung Roma pada Paskah tahun 2019 memiliki pengalaman luar biasa yang mungkin terjadi sekali seumur hidup, yakni boleh menaiki tangga asli yang konon pernah dinaiki Yesus saat perjalanan untuk diadili oleh Pontius Pilatus sebelum penyaliban.
Tangga suci yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Scala Santa telah ditutupi dengan papan kayu selama 300 tahun. Tetesan darah Yesus yang konon jatuh di tangga ditandai dengan salib abad pertengahan di 3 tempat di tangga. Saat berada di tangga, pengunjung berhenti dan berlutut untuk mencium dan menyentuh berkas darah Yesus tersebut saat mereka menaiki ke-28 anak tangga. Tangga ini diperkirakan dibawa oleh Santa Helen ke Roma, juga membawa paku yang digunakan untuk menyelipkan Yesus dan sebagian salibnya ke sebuah gereja di Roma. Saat melakukan pemugaran, menghasilkan penemuan yang mengejutkan, yakni adanya lekukan yang dalam pada marmer yang disebabkan oleh kerusakan selama berabad-abad dari lutut dan kaki peziarah. Yang kelima, makam Yesus. Mengutip dari nationalgeographic.com, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad lebih dari 500 tahun lamanya, baru kali ini semua ahli arkeologi satu pendapat dan mengakui kalau temuan terbaru mereka merupakan makam Yesus yang diyakini benar-benar asli. Sudah dibuktikan melalui riset penelitian panjang tentang material tanah, permukaan batu asli, usia sarkofagus, dan letak wilayahnya. Sarkofagus diduga makam Yesus ini memiliki kesamaan persis dan sesuai dengan catatan kitab Injil umat Kristen dan kitab Taurat umat Yahudi. Makam Yesus yang dipercaya asli tersebut terletak di gereja Makam Kudus di kota tua Yerusalem. Makam telah tertutup oleh batuan dinding marmer setidaknya sejak tahun 1555 Masehi untuk mencegah para jemaat yang ingin mengambil batu asli sebagai souvenir ketika menziarahi makam suci ini. Menurut tradisi Kristen, ketika berlangsung pemakaman Yesus Kristus, tubuhnya dibaringkan di rak batu setelah proses penyaliban dirinya oleh prajurit Romawi pada abad ke-1 Masehi sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi dirayakan. Setelah itu Yesus dibangkitkan setelah kematiannya pada hari ketiga. Kubur tempat diletakkan jenazahnya terbuka dan kosong. Sekitar 500 orang dalam satu peristiwa menyaksikan dia hidup kembali setelah kematiannya dengan memperhatikan tanda-tanda luka bekas penyalibannya. Setelah itu beberapa muridnya melihat Yesus terangkat naik ke langit dan menghilang tertutup awan. Yang keenam, salib Yesus. William Zier, sejarawan Jerman, meyakini bahwa salib Yesus terbuat dari kayu pohon zaitun. Sebab dari 4 fragmen kayu yang diyakini sebagai salib Yesus, salah satu diantaranya tersimpan di Katedral Notre Dame, Paris. Setelah diteliti, ternyata berasal dari pohon zaitun. Kayu lain yang juga diyakini sebagai salib Yesus diketemukan oleh Santa Helena, ibunda Kaisar Konstantin pertama. Salib Santa Helena yang ditemukan tahun 326 setelah diteliti secara mikroskopik ternyata terbuat dari kayu cemara jenis pinus. Ada juga legenda dari Timur Tengah dan Eropa Selatan tentang kayu salib Yesus. Legenda itu menyebut bahwa salib Yesus terbuat dari kayu pohon ceri. Awalnya pohon ceri juga berukuran besar dengan kayu yang tumbuh lurus. Karena digunakan untuk menyelipkan Yesus, Allah mengutuk pohon ceri itu hingga berubah menjadi perdu yang tumbuh kerdil. Dari temuan arkeologis dan epistemologis, diperkirakan salib Yesus terbuat dari kayu cemara yang berhabitat asli di sekitar Laut Mediterania. Ada pula pakar yang berkeyakinan bahwa salib Yesus terbuat dari cemara sejenis sipres. Penelitian kemudian dilakukan secara lebih serius. Spesimen salib kuno yang diteliti secara mikroskopis kebanyakan terbuat dari kayu pinus. Ada 2 jenis pinus yang banyak tumbuh di Israel. Pertama pinus Turki dan kedua pinus Aleppo. 2 jenis pinus itu tumbuh secara alami di sekitar Laut Mediterania, baik di Eropa Selatan, Afrika Utara maupun Timur Tengah, termasuk kawasan sekitar kota Yerusalem. Secara akal sehat, penggunaan kayu pinus sebagai salib lebih masuk akal, sebab pohon pinus tumbuh lurus, kayunya kuat tetapi renyah hingga mudah dipotong serta dibentuk. Yang ketujuh, paku salib. Seorang jurnalis Israel Kanada, Simcha Jacobovici, percaya bahwa ia mungkin telah berhasil melacak 2 paku besi yang digunakan untuk menyelipkan Yesus Kristus, atau setidaknya benda itu merupakan peninggalan lama yang hilang. Pada tahun 1990, arkeolog Israel menggali sebuah gua penguburan berusia 2000 tahun dan menemukan 2 paku yang dibuat oleh orang Romawi, tetapi menyembunyikan temuan itu. Berdasarkan negosiasi, akhirnya HC boleh mempublikasikan penemuan 2 ossuarium kotak pemakaman batu berisi dengan tulang manusia. Dalam peti itu tertulis inskripsi Caiaphas dan Joseph Cohn of Caiaphas. Peti terakhir sekarang ditampilkan di Museum Israel di Yerusalem. Menurut Injil, Caiaphas adalah imam besar Yahudi yang menyerahkan Yesus ke Roma untuk disalibkan. Ada konsensus ilmiah umum bahwa makam di mana paku-paku yang ditemukan kemungkinan besar milik Caiaphas pada waktu itu.
Kayafas katanya dikenal karena satu pengadilan dan penyaliban Yesus. Dia mungkin merasa terdorong untuk mengambil paku tersebut bersama ke kuburnya, kata Jacobovisi. Ada juga kepercayaan di antara beberapa Yahudi kuno bahwa paku dari salib Yesus memiliki kekuatan penyembuh dan tiket ke alam baka. Namun Gabriel Barkay, seorang profesor arkeolog di Bar Ilan University, meragukan temuan itu. Tidak ada bukti, semua hanya dugaan. Ronnie Reich, arkeolog Universitas Haifa yang juga pernah meneliti gua Kayafas, percaya gua itu milik anggota keluarga Kayafas. Namun ia tak yakin dengan keaslian paku itu sebagai paku dari kayu penyaliban Yesus. Itulah ketujuh relik benda, pakaian, dan lokasi penjara Yesus yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga ulasan kami kali ini bisa menambah pengetahuan, juga menjawab rasa penasaran para sahabat sekalian. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.